Kids. Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Bagaimana kabar kalian semua? Senang sekali Ibu Monica bisa berjumpa kembali dalam acara Impact Kids. Ibu harap kalian semua penuh semangat, penuh sukacita, sehat selalu. Yuk anak-anak, sebelum kita mulai, kita mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau yang sudah memelihara kami, Engkau yang sudah memberkati kami. Pagi ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, Ibu tanya, siapa pengganti Musa? Siapa yang tahu? Ya, betul. Yosua. Anak-anak ingat nggak cerita tentang Yosua? Yosua ini berhasil membawa masuk bangsa Israel kemana? Ke tanah Kanaan. Ya, betul sekali. Berperang mengalahkan bangsa-bangsa lain yang tadinya menduduki tanah Kanaan. Nah, apa rahasianya Yosua bisa berhasil? Siapa yang tahu? Betul, pertolongan Tuhan, bukan usaha Yosua sendiri. Nah, sekarang itu dulu ya, waktu belum ada raja. Bangsa Israel belum punya raja waktu itu. Kemudian, beberapa ratus tahun kemudian, ada seorang raja besar dari bangsa Israel yang berhasil juga. Namanya Raja Daud. Raja Daud juga sukses nih kalau berperang, lawan musuhnya menang terus. Apa kunci keberhasilannya? Siapa yang tahu? Ya, betul. Karena pertolongan Tuhan juga. Nah, anak-anak, kunci keberhasilan Yosua dan Daud itu karena apa? Hati mereka dipenuhi dengan firman Tuhan. Ucapannya juga penuh dengan hikmat, mengatakan hukum. Kita akan belajar hari ini dari Mazmur 37 ayat 30 dan 31. Yuk ambil Alkitabnya. Mazmur 37 ayat 30 dan 31. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya. Langkah-langkahnya tidak goyah. Kita ulangi lagi ya. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya. Langkah-langkahnya tidak goyah. Ya, tadi waktu serah terima Yosua itu dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa. Tuhan memberikan perintah. Kita pengen tahu nggak perintahnya apa? Anak-anak pengen tahu nggak perintahnya apa? Yuk kita buka di Yosua pasal 1. Apa sih perintah Tuhan ke Yosua? Kita baca di ayat 6, ayat 7 dan ayat 9 ya. Perintahnya Tuhan kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya diulang lagi nih. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Diulang lagi ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu.
Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, tadi yang Mazmur 37 itu yang nulis ada tuh di awal itu. Kalau kita mau baca Mazmur 37 ada tulisannya dari Daud. Ya, judul perikopnya kebahagiaan orang semu. Daud juga mengatakan mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Ingat tadi yang di Yosua pasal 1, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Diulang 3 kali. Hatimu. Supaya apa? Dipenuhi dengan firman Tuhan. Ya. Nah, ucapannya selain membawa berkat, membawa penuh hikmat, mengatakan hukum, kita juga lihat di Yosua pasal 23. Yosua itu ya, setelah dipimpin Tuhan, dia mengatakan begini. Yosua 23 ayat 6 sampai 8. Kita buka Alkitabnya. Yosua 23 ayat 6 sampai 8. Diulang lagi ya. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu dan beribadah atau sujud menyembah pada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Perintahkannya apa? Harus berpaut hanya kepada Tuhan Allah saja, tidak kepada Allah-Allah bangsa lain. Kuatkan dan diulang lagi dia, teguhkan hatimu. Memelihara firman Tuhan di dalam hati. Nah, Yosua juga mengingatkan bangsa Israel ini di pasal 24 ayat 14 dan 15, ketetapan yang dia pilih. Oleh karena itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi nih, Yosua bilang, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, Yosua sudah memilih suatu ketetapan buat dia dan keluarganya bahwa dia mau taat sama firman Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya dalam hidupnya. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah kalian ingin berhasil? Ingat, tadi Mazmur 37 ayat 30 dan 31. Yang terakhir 31, langkah-langkahnya tidak goyah. Berarti jadi pemenang terus, berhasil terus. Karena apa? Karena hidupnya dipenuhi dengan firman Tuhan. Ya, selalu menjadi pelaku firman Tuhan. Oke anak-anak, ucapan kita juga membawa berkat kepada teman-teman kita, menghiburkan mereka bila mereka sedih, mengingatkan mereka bila mereka melakukan kesalahan, tapi negurnya dengan lemah lembut, penuh hikmat ya. Jangan langsung bentak-bentak ya, nanti orangnya jadi gak suka, malah membenci kita. Oke anak-anak, pelajaran kita hari ini supaya kita berhasil, langkah kita tidak goyah, hidup kita dipenuhi dengan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Yuk anak-anak, kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu pada hari ini. Tolong kami Tuhan, hidup kami selalu, hati kami dipenuhi oleh firman-Mu, dan jadikan kami selalu pelaku firman-Mu supaya langkah-langkah kami tidak goyah. Karena Engkau selalu beserta dengan kami dan apa yang kami lakukan selalu berhasil. Terima kasih Tuhan, jadikan kami pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, kita akan jumpa kembali dalam acara Impact Kids berikutnya. Sampai jumpa. Shalom.